Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Alat Mukaryanto, CGP Angkatan 11 akan melakukan pra-observasi yang kali ini saya ditemani oleh Bapak Saiful Ramadan, itu guru mapel bahasa Indonesia. Baik, selamat siang Pak Saiful. Selamat siang Pak Elat. Kali ini kita akan melakukan pra-observasi terkait dengan coaching supervisi akademik. Nah, dalam hal ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Saiful. Boleh kan Pak Saiful? Boleh, silakan Pak Elat. Baik, Pak Saiful, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk melakukan pra-observasi ini. Di sini saya ingin memahami lebih lanjut tentang rencana pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Untuk memulainya, bolehkah Bapak jelaskan tujuan pembelajaran atau indikator apa yang akan Bapak sajikan dalam pembelajaran nanti? Baik Pak Elat, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu tentang tujuan dari pembelajaran yang akan nanti saya sampaikan. Jadi di pembelajaran nanti saya akan menyampaikan materi tentang menentukan informasi aktual dan akurat dalam sebuah teks berita. Nah, bicara tentang indikator mungkin meliputi kemampuan siswa untuk mengidentifikasi informasi aktual dan relevan dalam berita serta kemampuan untuk membedakan informasi yang aktual dari yang tidak. Nah, kira-kira begitu Pak Elat. Baik, mungkin itu sangat jelas Pak Saiful. Sekarang metode apa kira-kira yang akan Bapak gunakan untuk mencapai indikator yang telah Bapak katakan tadi, dan apa alasan Bapak memilih metode itu? Nah, metode yang akan saya gunakan nanti yaitu metode diskusi kelompok dan presentasi. Kenapa demikian? Nah, karena saya ingin siswa dapat berdiskusi dan menganalisis berita secara bersama-sama. Dengan cara ini, mereka bisa saling bertukar pendapat dan belajar menemukan informasi yang akurat melalui interaksi dengan teman-temannya. Baik, menarik sekali ya Pak Saiful. Ya. Lalu kira-kira alat dan bahan ataupun sumber apa yang sudah Bapak siapkan? Kemudian apa alasan Bapak memilihnya? Nah, alat dan bahan dan sumber yang saya gunakan nanti, yaitu saya sudah menyiapkan beberapa artikel dari media cetak dan online dan sebagai sumber utama. Nah, sebagai sumber tambahan saya juga menyediakan video Pak Elat. Nah, video tentang berita berbagai untuk sebagai bahan tambahan. Nah, saya milih sumber-sumber ini karena saya ingin dapat membandingkan cara penyajian informasi di berbagai jenis media untuk siswa. Ya, menarik sekali penjelasan dari Pak Saiful. Kemudian Pak Saiful, bisakah Bapak ceritakan tahap pembelajaran yang akan Bapak sajikan di kelas nanti? Nah, bisa Pak Elat. Jadi tahapan-tahapan yang mungkin saya tempuh dalam menyampaikan materi nanti, yaitu yang pertama saya akan menyampaikan yang pertama pengantar singkat tentang pentingnya memahami informasi yang akurat dan aktual. Nah, kemudian nanti saya akan membagi beberapa kelompok. Setelah kelompok dibagi, nanti saya akan meminta siswa untuk berdiskusi mengenai informasi aktual dan akurat. Dan setelah mereka diskusi di akhir sesi nanti saya akan bersama-sama setiap kelompok akan mempresentasikan dan bersama-sama untuk mempresentasikannya dan menemukan dan menyelesaikan masalah-masalah saat presentasi nanti. Baik, Pak Saiful, itu terdengar seperti rencana yang sangat baik ya Pak Saiful. Lalu persiapan tertulis apa saja yang sudah Bapak buat untuk pembelajaran ini?
Kalau bicara tentang persiapan tertulis dalam pembelajaran nanti Pak Ilat, saya sudah menyiapkan LKPD. LKPD ini yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, selain itu saya juga sudah mempersiapkan rubrik penilaian untuk mengevaluasi hasil diskusi dan presentasi siswa yang saya sampaikan ke Pak Ilat tadi. Wah, sangat rapi persiapannya Pak Saiful. Kemudian Pak Saiful, berdasarkan pengalaman Bapak, materi apa yang kemungkinan sulit dipahami oleh siswa? Kira-kira apa alasannya? Nah, saya rasa kalau bicara tentang kesulitan, mungkin siswa nanti akan menemui kesulitan dalam membedakan antara fakta dan opini dalam berita. Nah, karena beberapa siswa sering menganggap kalau kalimat-kalimat dalam teks berita yang disampaikan baik di media sosial atau di televisi, nah berita yang disampaikan itu siswa sering beranggapan itu fakta dan kadang itu adalah opini. Nah, kira-kira seperti itu Pak Ilat. Nah, baik, terima kasih atas penjelasannya Pak. Lalu kompetensi apa yang diharapkan akan dimiliki siswa setelah mengikuti pelajaran dengan Bapak ini? Nah, kompetensi siswa setelah mengikuti pelajaran nanti, saya ingin siswa itu mampu mengidentifikasi informasi akurat dan aktual dalam teks berita, serta memiliki keterampilan kritis dalam mengevaluasi sumber berita yang mereka temui atau yang mereka baca. Baik, itu tujuannya sangat baik Pak Saiful. Kemudian terakhir Pak Saiful, Ya, Pak Ilat. kira-kira menurut Bapak, apakah yang menurut Bapak perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran tersebut? Nah, perhatian khususnya begini Pak Ilat. Di sini saya ingin memastikan bahwa semua siswa itu aktif dalam berdiskusi kelompok dan tidak hanya bergantung kepada satu orang dalam kelompok itu. Itu Pak Ilat. Dan selain itu saya juga ingin memastikan bahwa siswa benar-benar memahami kriteria dalam membedakan informasi yang aktual, yang faktual dan opini. Nah, kira-kira seperti itu perencanaan atau tahapan-tahapan nanti yang akan saya lakukan di dalam kelas Pak Ilat. Ya, baik, terima kasih Pak Saiful, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat detail ini. Saya yakin ini akan menjadi pembelajaran yang sangat menarik dan bermakna bagi siswa nantinya. Kemudian semoga sukses dan siap bersama kita melangkah menuju cita dan asa dengan tekad yang membara, kita pasti bisa. Assalamualaikum. Selamat siang Ananda. Siang Pak. Baiklah, sebelum kita belajar, terlebih dulu kita membaca doa. Nah, pada ketua kelas Bapak minta untuk memimpin doanya. Jadi pada duduk siap. Kepada Bapak Guru kita hormat, gerak, berdoa mulai.
Hadir semuanya? Jadi nihil ya? Nihil. Ya, bagus. Sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini? Ya, semangat. Alhamdulillah. Nah, yang pertama, bagaimanakah kabar Ananda hari ini? Baik. Baik atau sangat sehat? Baik. Ya, ada yang menjawab baik, ada yang menjawab sehat. Nah, alhamdulillah kita semua di sini diberi kesehatan oleh Allah ya, sehingga kita dapat berada di kelas ini. Terus, nah, ini apa yang kamu rasakan hari ini? Jadi maksudnya apa yang Anda rasakan hari ini? Ini ada senang, marah, sedih, murung. Nah, yang Anda rasakan hari ini apa? Marah? Dan marah di sini? Dan lagi sedih? Atau lagi murung? Jadi di sini semua? Alhamdulillah. Terus ini ada ice breaking kan? Tadi karena di sini situasinya senang semuanya, jadi akan Bapak tambah kesenangan kalian, yaitu dengan melaksanakan ice breaking. Bapak berdiri di sini semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, nah, berdiri semuanya. Dah. Terus tolong dia angkat tangan kiri. Kiri kan? Kiri. Turunkan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Bapak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kiri ya? Ya. Dan sekarang yang kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang angkat keduanya. Tadi kan satu sudah kan? Kalau Bapak hitung 1 berarti di atas ya. 1, 2. Mana fungsinya? Pak ulangi. Yang kiri dulu, yang kiri. Yang kiri aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang keduanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi tidak konsentrasi ya. Sekarang kita ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sana Pak Taufik. Nah, nanti untuk breaking yang kedua kalau salah nanti ada hukumannya ya. Ya, sekarang dah ya. Jadi dengan ada breaking itu mudah-mudahan apa yang memikirkan sebelumnya sekarang fokus untuk belajar lagi. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Nah, sekarang sebelum mulai nanti karena tadi pas briefing Bapak suruh berdiri, masih Bapak lihat ada itu anak Bapak yang laki-laki yang bajunya belum masuk atau masih keluar. Coba berdiri. Nah, tolong dirapikan aja di tempat duduknya. Coba. Rapikan ya.
Dah rapi, dah pakai kaki semuanya. Ya. Dah rapi semuanya. Sekarang kita lanjutkan ya. Bisa semangat kan? Bisa semangat kan? Masih. Berarti belum semangat. Ini bisa semangat? Ya, bagus. Terus berikutnya, nah ini ada kesepakatan kelas kita. Ini yang kita buat ya, yang kita sepakati. Nah ini ada yang pertama masuk kelas. Terus mendengarkan penjelasan guru. Tolong dibaca, siapa yang bisa menolong Pak bacanya? Oh, ya. Si Farel, mau baca Farel? Kesepakatan kelas kita. Masuk kelas tepat waktu. Mendengarkan penjelasan guru. Menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Bicara yang sopan dan baik. Saling membantu. Mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Nah, dari kesepakatan kelas yang 6 buah ini, apakah ada yang kurang atau yang Anda ingin tambahkan? Cukup? Jadi, pertama masuk kelas tepat waktu. Nah, di sini masih ingatkah Anda dengan materi minggu lalu? Nah, sebelum kita masuk ke materi baru, Bapak ingin bertanya dulu, masih ingatkah Anda dengan materi yang sebelumnya atau minggu lalu? Masih. Oh, siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Apa namanya Anda? Perkenalkan, nama saya Dika. Ya, Dipa. Silakan Dipa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi minggu lalu mengenai teks argumentasi. Di mana teks argumentasi itu adalah jenis teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu gagasan atau pendapat dengan memberikan alasan yang logis dan bukti pendukung. Dalam teks argumentasi, penulis berusaha mengajak pembaca untuk melihat suatu masalah dari sudut pandangnya dan membangun keyakinan berdasarkan data, fakta, dan argumen yang disebutkan. Ya, silakan dulu. Terima kasih Dipa. Jadi teks argumentasi itu adalah sebuah teks yang berisi gagasan ya, gagasan dari penulis. Nah, sifatnya itu mengajak yang dimaksud di sini yaitu mengajak orang lain untuk meyakini pendapat yang kita sampaikan. Jadi secara umum teks argumentasi itu adalah sebuah teks yang berisi pendapat dari seseorang. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang berita itu, ini ada sebuah pertanyaan pemantik. Pertanyaan ini untuk mengacu supaya kamu terfokus pada materi hari ini, yaitu mengenai berita. Untuk memancing kamu apa itu berita sebelum Bapak kasih tahu pengertian atau apa itu yang dimaksud dengan berita. Ya. Nah, ini ada 3 buah pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian pahami tentang istilah informasi aktual dan akurat dalam konteks berita? Mengapa kedua aspek ini penting? Konteks ini situasi ya. Konteks adalah situasi. Nah, dalam situasi berita, apa yang kalian pahami tentang istilah informasi aktual dan akurat dalam konteks berita? Mengapa kedua aspek ini penting? Ada yang bisa menjawab ini? Ya, siapa namanya? Nadia, silakan Nadia untuk menjawab pertanyaan pemantik nomor 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang kalian pahami tentang istilah informasi aktual dan akurat dalam konteks berita? Mengapa kedua aspek ini penting? Informasi aktual merujuk pada berita yang terbaru dan relevan, yang mencerminkan peristiwa atau fakta yang sedang terjadi. Sementara itu, informasi akurat adalah berita yang benar dan dapat dipercaya, didukung oleh bukti atau sumber yang valid. Kedua aspek ini penting karena informasi yang aktual dan akurat membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang cepat, memahami situasi dengan benar, dan mencegah penyebaran hoaks atau disinformasi yang dapat menyesatkan publik. Ya, jadi intinya aktual dan akurat itu, kalau aktual itu terkini
yang dimaksud dalam konteks berita yaitu aktual itu adalah peristiwanya. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan video. Dengar belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat belajar semuanya? Berjumpa dengan saya, Susilo Ibnu Santoso, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SMA. Kali ini kita akan mempelajari materi Bahasa Indonesia kelas 11, yaitu menemukan informasi aktual dan akurat pada teks berita. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu membaca sebuah teks berita dan mengidentifikasi informasi yang aktual dan akurat dari sumber berita. Nah, macam-macam penilaian. Jadi apapun pelajaran kita atau yang kita pelajari itu tidak terlepas dari penilaian. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ada penilaian, jadi Ananda atau guru tidak tahu sejauh mana Anda memahami tentang materi ya yang disampaikan. Nah, bagus. Nah, penilaian ini ada beberapa macam. Yang pertama, penilaian sikap dalam pelajaran yaitu disiplin. Disiplin ini maksudnya misalnya contoh tadi disiplin dalam berpakaian, ya kan? Nah, ada baju yang kedua masuk memperhatikan. Terus kerjasama ini nanti bagaimana kamu kerjasama dalam kelompok, itu ada penilaiannya. Sama apa? Terus produktif ini bagaimana keseriusan. Nah, ini teks berita yang akan Bapak bagikan nanti kepada Anda untuk dibahas dalam kelompok yang akan didiskusikan dalam kelompok, yaitu menimbulkan informasi aktual dan akurat. Nah, ini teksnya berjudul Dampak Penerapan Kurikulum Merdeka di SMA. Tahu Anda kurikulum Merdeka? Kurikulum yang kita pakai sekarang ini. Nah, sekarang kita bagi berkelompok. Nah, ini sudah Bapak tuliskan nama-nama kelompoknya. Tolong duduk berkelompok. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 6 orang. Coba Anda perhatikan di depan dulu. Nah, kerjakan LKPD dan diskusikan bersama kelompokmu penilaian sikap dan penampilan. Nah, untuk menyelesaikan itu waktunya 20 menit, 7 menit untuk membaca, mendengarkan, dan menonton video. Tanpa membaca, karena ada yang membaca, ada yang Bapak berikan, terus ada yang mendengarkan itu audio, menonton video itu waktunya 7 menit. Nah, bisa Anda mulai dari sekarang setelah membaca dan mendengar dan menonton video itu, baru dikerjakan, ditulis di LKPD itu. Sekarang kita perhatikan kelompok 2 merepresentasikan hasil kelompoknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
membacakan hasil diskusi saya yaitu Kenny, dan yang menjawab yaitu Taufik. Baik, yang membacakan hasil diskusi saya yaitu Kenny. Kepada Kenny dipersilakan. Pertama, mengidentifikasi informasi aktual dan akurat. Apa yang menjadi perubahan utama dalam penerapan kurikulum merdeka di SMA Jakarta pada tahun 2024 sampai 2025? Silakan, ada yang bertanya dari kelompok 1, Isan. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya saya Isan dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Apa saja kelebihan dan tantangan yang dihadapi siswa dalam penerapan kurikulum merdeka di SMA? Jelaskan. Baik, akan dibacakan oleh Taufik. Silakan dijawab. Yang akan dijawab oleh Taufik. Pada Taufik dipersilakan. Bila izin menjawab pertanyaan dari Ihsan dari kelompok 1. Kelebihan dari penerapan kurikulum merdeka adalah memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan cita-cita mereka. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Ramadan dan kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait materi tentang berita, yaitu mencari fakta akurat dan juga aktual. Kami di sini kalau antara saya sebagai moderator Muhammad Ali Ramadan dan terakhir sebagai penjawab dari pertanyaan teman-teman nantinya, dan juga ada Zahra Ramanifa sebagai penyanyi materi untuk teman-teman sekaliannya. Baik, saya ada beberapa diskusi dari kelompok 3. Tugas yang pertama mengidentifikasi informasi aktual dan akurat. 1. Apa yang menjadi kelebihan utama dalam penerapan kurikulum merdeka di SMA Jakarta pada tahun 2024-2025? Kelebihan utama dalam penerapan kurikulum merdeka di SMA Jakarta pada tahun 2024-2025 adalah siswa tidak lagi terikat untuk memilih jurusan IPA, IPS, atau sosial. Dan sekian tepuk tangan untuk teman kita Zahra, teman-teman. Kita ucapkan terima kasih kepada Zahra atas penyampaian materi kepada teman-teman. Saya harap materi tersebut dapat disampaikan dengan jelas. Namun sebelum saya menutup presentasi ini, saya membuka satu peluang pertanyaan bagi teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu yang tidak paham untuk teman-teman. Silakan yang ingin bertanya, teman-teman. Silakan para dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan. Di sini saya mewakili kelompok saya yaitu kelompok 4. Mohon izin untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya adalah bagaimana peran guru bimbingan konseling dalam membantu siswa menghadapi perubahan kurikulum. Sekian, terima kasih. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Faras yang telah memberikan pertanyaan yang sangat membantu kami. Pertanyaan dari Faras tadi akan dijawab oleh teman kita Akhir. Terakhir kita berikan kesempatan dan tempat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan. Bagaimana peran guru bimbing konseling BK dalam membantu siswa menghadapi perubahan teknologi? Guru bimbing konseling BK berperan penting dalam membantu siswa menghadapi perubahan kurikulum BK. Mereka memberikan arahan yang bimbing kepada siswa untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Dalam konteks ini, guru BK membuka sesi diskusi dengan siswa untuk membahas pilihan yang tepat berdasarkan minat dan bakat mereka. Selain itu, mereka juga melakukan tes minat bakat dan untuk membantu siswa memahami potensi diri mereka. Dengan dukungan dari guru BK, siswa diharapkan dapat lebih percaya diri dalam mengambil keputusan tentang masa depan pendidikan mereka. Sekian dari jawaban teman kami Akhir. Apakah jawaban tersebut dapat membuat kamu Faras? Teman-teman juga bisa paham akan jawaban tersebut? Sekian dari diskusi kami, teman-teman. Jika teman-teman sudah mengerti apa yang sudah disampaikan, terutama materi tentang
soal tentang berita, maka sekian kami tutup presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kelompok 3. Kita minta pada kelompok 4. Kelompok berapa? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Kansa. Kepada Kansa kita persilakan. Tugas 1, mengidentifikasi informasi aktual dan akurat. 1. Apa yang menjadi perubahan utama dalam penerapan kurikulum merdeka di SMA Jakarta pada tahun 2018-2025? Itulah hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kepada kelompok 3 dipersilakan. Itu namanya. Perkenalkan, nama saya Sila Rizwana dari kelompok 3 itu bertanya, apa langkah yang dapat diambil sekolah untuk meningkatkan efektivitas penerapan kurikulum merdeka? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa langkah yang dapat diambil sekolah untuk meningkatkan efektivitas penerapan kurikulum merdeka? Untuk meningkatkan efektivitas penerapan kurikulum merdeka, sekolah dapat mengambil beberapa langkah, antara lain: 1. Meningkatkan rasio guru dan murid. Sekolah perlu memastikan jumlah guru memadai agar setiap siswa mendapat perhatian yang cukup. Hal ini penting untuk menghindari kesulitan dalam bimbingan dan pengembangan kemampuan siswa. 2. Pelatihan untuk guru. Memberikan pelatihan kepada guru agar mereka dapat memahami dan menerapkan kurikulum merdeka secara efektif. Sekian diskusi kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan untuk kelompok. Nah, terima kasih. Itu dalam penampilan dari masing-masing kelompok. Nah, tugas 1 ini sudah kan? Tugas 2 sudah dikerjakan. Tugas 2 itu nomor 1 dan 2 itu mencari informasi aktual dan akurat. Lalu tugas 3 kesimpulan isi berita. Ini sudah tadi. Terus ini kesimpulan keseluruhan dari apa yang kita pelajari tadi. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, siapa namanya? Windy, silakan Windy. Menurut saya, kesimpulannya yaitu pada tahun ajaran 2024-2025, penerapan kurikulum merdeka di seluruh SMA di Jakarta memberikan siswa kebebasan memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat. Meskipun hal ini mendukung perkembangan siswa secara mandiri, sebagian siswa merasa bingung dan kesulitan menentukan pilihan sejak kelas 10. Dukungan guru BK serta evaluasi menyeluruh terhadap penerapan kurikulum ini diperlukan untuk memastikan persiapan siswa dalam menentukan masa depannya. Nah, refleksi di sini, refleksi ini. Nah, ini kamu refleksikan apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini. Ini ada 3 refleksinya. Yang pertama, apa yang sudah Anda pelajari hari ini. Nah, apa yang sudah Anda pelajari hari ini? Coba 1 orang saja. Ya, apa namanya Anda? Gian, Pak. Gian, silakan Gian. Apa yang Gian pelajari hari ini? Hari ini saya telah mempelajari menemukan informasi aktual dan akurat dari teks berita. Saya belajar tentang pentingnya memverifikasi sumber berita, membedakan antara fakta dan opini, serta mengenali ciri-ciri berita yang terpercaya. Saya juga memahami bagaimana berita dapat memengaruhi pandangan masyarakat, sehingga penting bagi saya untuk membaca dengan kritis. Nah,
Jadi dia menyatakan setelah mempelajari ini dia mengetahui bagaimana cara memastikan kalau berita itu benar, ya demikian kan? Terus mengetahui apa perbedaan fakta dan opini. Apa yang Anda sukai dari pembelajaran hari ini? Dan saya jawab. Saya Pak. Ya, silakan. Apa namanya? Anda. Yang paling saya sukai dari pembelajaran hari ini adalah kemampuan untuk menganalisis berita secara lebih kritis. Saya merasa tertarik saat mencoba mengidentifikasi mana informasi yang benar-benar akurat dan didukung oleh fakta, serta membedakan opini yang disampaikan oleh penulis berita. Ini membantu saya untuk menjadi pembaca yang lebih teliti dan sadar. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, jadi bersama dengan apa yang sudah Anda pelajari, terus apa yang disukai, lalu si Anda menjawab yang dia sukai itu, dia sudah mengerti atau mengetahui membedakan fakta dan opini, terus membedakan atau mengidentifikasi mana berita yang akurat dan yang tidak. Terus materi pertemuan berikutnya. Nah, materi pertemuan besok kita akan mengenali struktur dan unsur teks berita. Nah, ini pesan moral ini dari Bapak ya. Teruslah berusaha untuk melakukan yang terbaik karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, breaking, coba berdiri. Kita berdiri semuanya. Nah, buka kaki kanan. Kanan. Terus turunkan. Terus kaki kiri. Diangkat. Turunkan. Nah, tekan dulu. Nah, lelah ya kan? Nah, terima kasih. Itulah pelajaran kita hari ini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Mukaryanto dari SMK 1 Solo sebagai CGP Angkatan 11 Kota Solo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat saya, yaitu Pak Saiful Ramadan sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Solo. Di mana kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak Saiful, kemudian didampingi oleh pendamping pengajar praktik yaitu Ibu Dede Rina dalam kegiatan pasca observasi ini. Selamat pagi Pak Saiful. Selamat pagi Pak Elat. Baik Pak Saiful, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk sesi pasca observasi setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin ini. Baik Pak Saiful, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bapak setelah melakukan pembelajaran tersebut? Nah, terima kasih Pak Elat. Jadi pendapat saya setelah menyajikan materi kemarin, saya merasa pembelajaran berjalan cukup baik. Terus materi tentang menemukan informasi aktual dan akurat dari sumber berita dapat disampaikan dengan lancar. Terusnya dan siswa tampak semangat atau antusias dalam berdiskusi. Kira-kira seperti itu Pak Elat. Jadi antusias siswa bangkitkan dengan pelajaran kemarin tersebut. Ya, dengan berdiskusi. Baik. Kemudian berikutnya Pak Saiful, apakah proses pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan? Menurut saya sudah sesuai dengan yang saya rencanakan karena saya mengikuti langkah-langkah yang sudah saya rancang sebelumnya. Mulai dari pembukaan dengan mengaitkan materi dengan berita aktual dan akurat hingga aktivitas
membaca dan menganalisis tentang informasi dapat dilaksanakan dalam kelompok. Oke, baik. Mungkin secara keseluruhan dari yang sudah Bapak lakukan sudah sesuai rencana ya Pak? Ya, menurut saya sudah sesuai dengan rencana Pak Ila. Baik. Karena sudah mengikuti perencanaan yang sudah dirancang sebelumnya. Ya, baik, ini menarik Pak. Kemudian berikutnya Pak, dapatkah Bapak menceritakan tentang hal-hal yang dirasakan sudah sudah memuaskankah dalam proses pembelajaran tersebut? Nah, kalau bicara sudah memuaskan untuk siswa, menurut saya saya merasa sudah puas karena saya menyaksikan keaktifan siswa dalam berdiskusi kelompok untuk mencari informasi akurat dari teks berita yang saya berikan. Mereka bisa mengidentifikasi fakta dan opini dengan cukup baik. Baik, berarti secara keseluruhan dalam pelajaran ini cukup memuaskan menurut Pak. Ya, itu. Kemudian berikutnya Pak, kira-kira ya Pak, bagaimana perkiraan Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut? Tentang ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut, saya rasa sebagian besar siswa sudah memahami cara menemukan informasi aktual dan akurat sesuai dengan tujuan pembelajaran saat itu. Meskipun ada beberapa siswa yang masih tampak kesulitan dalam membedakan antara informasi utama dan tambahan. Jadi tujuan pembelajarannya ketercapaiannya tentang menentukan yang tadi dia Pak. Ya, menemukan informasi aktual dan akurat Ya, sesuai dengan tujuannya. Dan berikutnya Pak, kalau sudah ada perkiraan tadi, kira-kira ya Pak, Ya. apa yang menjadi kesulitan murid dalam pembelajaran tersebut? Yang menjadi kesulitan murid dalam pembelajaran tersebut yaitu siswa kesulitan saat harus menganalisis informasi yang ambigu atau bersifat opini. Mereka bingung bagaimana membedakan informasi opini dan fakta. Jadi intinya dalam membedakan antara opini dan fakta. Ya. Oke. Itu kesulitan yang mungkin Ya. ditemukan Oleh siswa. murid atau siswa. Kemudian berikutnya Pak, apakah ada kesulitan yang Bapak alami selama mengajar tersebut? Nah, dalam menyajikan pembelajaran kemarin, saya merasa kesulitan dalam mengelola waktu karena diskusi kelompok cukup panjang sehingga kegiatan penutup terkesan terburu-buru Pak Ilat. Jadi intinya di waktu ya Pak, Ya. dalam mengelola waktu. Oke. Kalau dari waktu terjadi ini, kemudian adakah alternatif lain yang mungkin Bapak coba untuk mengatasi kesulitan tersebut? Nah, menurut saya mungkin saya bisa lebih membatasi waktu yang saya berikan dalam diskusi kelompok dan memberikan panduan yang lebih terstruktur agar siswa bisa langsung fokus ke poin-poin penting dalam teks berita. Oke. Berikutnya Pak, berdasarkan yang Bapak jelaskan tadi, kemudian berdasarkan pelajaran yang telah Bapak lakukan, kira-kira menurut Bapak yang Bapak rasakan, apa hal yang telah baik dan apa hal yang perlu Bapak tingkatkan di pembelajaran tersebut? Hal yang telah baik, saya dapat menyaksikan antusias siswa dalam berdiskusi kelompok untuk menemukan informasi aktual, akurat dan membedakan antara informasi fakta dan opini. Dan selanjutnya Pertanyaan berikutnya itu ya tadi, hal apa yang perlu Bapak tingkatkan untuk pembelajaran berikutnya? Nah, yang perlu saya tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya menurut saya tentang pengelolaan waktu. Pengelola waktu seperti Ya, yang pengelola tadi ya waktu. Pak. Ya, pengelola waktu yang seperti yang saya
menyajikan materi kemarin, waktu diskusi itu terlalu panjang sehingga untuk kegiatan penutup atau presentasi menjadi kesannya terburu-buru. Ya, baik. Jadi pengelola waktu yang akan Pak tingkatkan nantinya. Ya, bukan tingkatkan tapi lebih diatur mungkin. Oke, dan pengaturan waktu ya, Pak. Ya. Oke, Pak. Terakhir, Pak. Ya, Dengan penjelasan tadi, apa yang akan Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya, saya akan menyiapkan panduan diskusi yang lebih spesifik agar siswa bisa lebih cepat menemukan informasi aktual, akurat dan yang relevan. Memperjelas instruksi saat menjelaskan perbedaan antara fakta dan opini. Begitu pula selain itu, saya juga akan mengatur waktu dengan lebih baik agar setiap tahap pembelajaran dapat dilakukan sesuai dengan proses yang diharapkan. Baik, mungkin dari yang Pak sampaikan, Pak saya tangkap itu tentang instruksi yang jelas untuk siswa agar siswa dapat melakukan atau mengikuti instruksi yang jelas ya Pak. Ya, terus waktu. Ya, baik, terima kasih Pak. Itu rencana yang bagus. Kemudian Pak Saiful, semoga pertemuan berikutnya bisa lebih optimal. Kemudian terima kasih atas refleksi dan diskusinya hari ini Pak Saiful. Mudah-mudahan saya pun bisa melakukan hal yang sama dengan Pak Saiful, memperbaiki pembelajaran dari hari ke hari dan oke, hari ini mungkin cukup Pak Saiful. Terima kasih untuk hari ini Pak Saiful. Terima kasih telah. Baik, sekian kegiatan pasca observasi dari rekan sejawat saya yaitu Pak Saiful, yaitu guru mapel bahasa Indonesia, di mana Pak Saiful ini sama mapelnya dengan yang saya ampuh, yaitu sama-sama bahasa Indonesia dan sama-sama dari SMK 1 Solo. Baik, mungkin sekian yang dapat ditampilkan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.